Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus berdoa agar wabah penyakit ini bisa segera berakhir dan kita dapat berkumpul kembali di madrasah yang kita banggakan. Baiklah Ananda, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kedua, Bapak sudah menjelaskan mengenai pengertian dan aspek kebahasaan dari teks deskripsi. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ketiga, fokus belajar kita adalah pada struktur dan unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi. Kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu KD 3.2, yakni menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Adapun indikator atau tujuan yang mesti dicapai setelah Ananda menyelesaikan belajar pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, Ananda mampu merinci bagian struktur teks deskripsi. Ananda mampu untuk menentukan jenis pengembangan teks deskripsi, dan yang ketiga, Ananda mampu menelaah unsur-unsur kebahasaan dari teks deskripsi tersebut. Nah, materi pertama adalah tentang struktur teks deskripsi. Jika Ananda belum paham, kita mulai dulu dari struktur. Struktur itu apa? Struktur adalah bentuk atau sebuah kerangka yang membangun suatu objek. Contohnya Ananda seperti yang mudah saja, rumah. Struktur rumah tersebut harus memiliki atap, pondasi, tembok, jendela, pintu, dan aksesori dan ornamen lainnya. Bagaimana jika salah satunya saja tidak ada? Apakah itu sudah bisa dikatakan rumah? Misalnya, rumahnya itu belum ada atapnya, Pak. Apakah itu bisa dikatakan rumah? Belum, Ananda. Karena selagi dia belum memiliki atap, berarti dia belum bisa mencapai tujuannya untuk melindungi diri Ananda dan keluarga dari hujan ataupun panas terik matahari. Begitupun dengan teks deskripsi. Apapun teksnya selalu memiliki struktur, yaitu bagian-bagian yang menyusun teks tersebut. Jika satu bagiannya hilang, maka ia pun akan gagal untuk disebut sebagai teks deskripsi. Apa itu strukturnya? Yang pertama, judul. Judul ini pasti Ananda sudah paham. Apapun segala sesuatu pasti memiliki judul. Judul itu sama dengan penamaan, seperti nama Ananda, atau judul itu bisa juga Ananda pernah melihat pemandangan, lukisan, puisi, pantun, dan juga lagu, teks cerpen, dan yang lainnya, bahkan drama. Bahkan sinetron pun harus memiliki judul. Judul tersebut adalah sesuatu yang digambarkan pertama kali kepada orang lain agar orang lain tersebut merasakan tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Lalu pada bagian kedua, itu dikenal juga dengan bagian identifikasi atau gambaran umum. Gambaran umum ini misalnya kita akan menjelaskan anggaplah kita menjelaskan suatu bangunan. Nah, sebuah benteng, bangunan, taman, pantai, kota, atau apapun lah itu, pada identifikasi atau gambaran umum ini kita mulai dari di mana lokasinya, apa nama tempatnya, kira-kira berapa jaraknya, bagaimana gambarannya secara umum agar orang lain bisa mulai fokus. Nah, lalu pada bagian selanjutnya, yakni pada bagian deskripsi bagian, disinilah Ananda menjelaskan hal-hal yang bersifat detail sehingga pembaca bisa mulai paham apa yang akan Ananda maksud. Contohnya seperti ini. Ananda ingin menjelaskan bahwa Ananda pergi berwisata ke Kepulauan Mande. Nah, di sana Anda jelaskan di mana letaknya, di kabupaten apa atau di provinsi apa, berapa jaraknya dari Kota Padang, bagaimana cara menempuhnya untuk sampai pada lokasi tersebut. Sementara pada identifikasi atau pada deskripsi bagian, disinilah Anda jelaskan secara rinci, misalnya apa yang paling menarik dari situ, pantainya kah, ombaknya kah, atau mungkin pohon-pohon kelapa yang berhijau di pantai atau di
di bibir pantai, atau orang-orangnya yang ramai, atau mungkin juga ada objek-objek wisata lainnya yang membuat Ananda tertarik. Nah, jelaskan itu pada bagian identifikasi ini. Misalnya juga, Ananda ingin menyampaikan bahwa teks deskripsi ini tidak hanya menyangkut tentang ruangan, bangunan, bisa juga manusia. Ananda misalnya ingin menyampaikan bahwa Ananda memiliki teman yang baik. Teman yang baik ini disampaikan pada identifikasi atau gambaran umum. Sementara pada deskripsi bahagia, Ananda jelaskan baiknya ini bagaimana. Oh, mungkin teman Ananda tersebut pernah membantu Ananda, atau teman tersebut seringkali menunjukkan Ananda bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas dengan baik, atau mungkin teman Ananda tersebut sering sekali meminjamkan mainan sehingga Ananda bisa senang dan bermain bersama. Nah, pada bagian keempat dari struktur teks deskripsi ini adalah bagian penutup. Pada bagian penutup ini akan dijelaskan bagaimana kesan yang Ananda dapatkan dari gambaran-gambaran yang sudah Ananda sampaikan pada bagian identifikasi dan pada deskripsi bagian. Disinilah poinnya, bagaimana pembaca tersebut, bagaimana Ananda bisa mengajak secara tidak langsung orang yang mendengar atau orang yang membaca itu merasa benar-benar seolah-olah berada pada tempat atau kejadian saat Ananda menggambarkan tersebut, sehingga tanpa pun dia pergi ke sana, ia sudah bisa membayangkan. Coba seperti ini, Ananda bayangkan teman Anda bercerita, lalu setelah bercerita Anda pejamkan mata. Kira-kira terbayang tidak apa yang tergambar, tidak apa yang diceritakannya, bisa tidak Ananda membayangkan? Nah, itu poinnya itu ada di bagian penutup untuk menekankan agar pembaca atau pendengar benar-benar seolah-olah berada ataupun merasakan apa yang Ananda sampaikan. Nah, kita lanjut pada pengembangan jenis pengembangan teks deskripsi. Pada jenis ini ada 4. Jadi yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa teks deskripsi tidak hanya menyangkut mengenai orang atau tempat, tidak. Tapi teks deskripsi bisa berdasarkan ruang. Contohnya apa? Ananda ingin menjelaskan tentang menggambarkan soal mengenai taman, atau mengenai benteng yang kuno, atau mengenai sebuah pantai, atau mengenai sebuah kampung Ananda, atau Ananda ingin menggambarkan tentang rumah Ananda ataupun kamar Ananda. Itu disebut juga dengan deskripsi berdasarkan ruang. Nah, deskripsi berdasarkan bagian dari objek-objek tersebut. Yang kedua adalah deskripsi berdasarkan anggota atau bagian objek. Maksudnya apa? Ketika misalnya Ananda ingin menyampaikan bahwa pantai yang tersebut sangatlah indah, nah Ananda mendeskripsikan dari segi mananya. Mungkin dari segi airnya yang jernih, sejuk, atau bisa jadi dalam bentuk segi pantainya, pasirnya yang putih dan menghampar luas. Disinilah disebut bagian-bagiannya, mana yang lebih menjadi fokus Ananda untuk menjelaskannya. Nah, yang ketiga adalah deskripsi bagian berdasarkan proses. Misalnya, Ananda ingin memulai sebuah perjalanan, Ananda ingin memulai sebuah acara, Ananda ditunjuk menjadi panitia sebuah acara. Nah, Ananda ingin menggambarkan ini kepada orang lain bagaimana posisi Ananda, mulai dari awal acara, puncak acara sampai akhir acara, sehingga orang yang tidak menyaksikan langsung hanya dengan mendengarkan apa yang Ananda sampaikan, ia benar-benar merasakan dan berada dalam kejadian yang Ananda sampaikan. Dan yang keempat, deskripsi pada bagian perfokusan. Nah, ini juga sudah Bapak sampaikan sebelumnya. Ananda pilih bagian mana yang menarik, paling menarik bagi Anda untuk digambarkan, sehingga orang bisa mudah untuk menggambarkan kembali bagaimana kejadian yang sebenarnya. Nah, pola penyajian teks deskripsi itu ada 2. Yang pertama, berdiri sendiri. Yang kedua adalah menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri ini, kita mulai dari awal sampai tengah, sampai pada akhir, kita benar-benar fokus menjelaskan, menggambarkan suatu objek. Kita fokus menggambarkan objeknya, bisa jadi manusia, benda makhluk hidup, ataupun ruang, ataupun kejadian. Kita fokus menjelaskan mulai dari awal, tengah, sampai akhir. Nah, selain itu, ada juga teks deskripsi itu yang menjadi bahagian dari teks lain. Contohnya apa? Contohnya bisa saja dalam bagian teks lain, dalam teks puisi,
cerpen, lagu ataupun yang lain. Contohnya ini. Contohnya itu ada pada kutipan lirik lagu Naik ke Puncak Gunung. Walaupun ini hanya adalah lagu, tapi inilah yang dimaksud dengan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Karena di sini ini formatnya bukan teks deskripsi, tetapi ada bagian teks deskripsi di dalam lagu tersebut. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Jadi maksudnya di sini seseorang yang menggambarkan bahwa ketika ia pergi ke puncak gunung, dia ingin menggambarkan kepada temannya atau kepada orang lain bahwa itu tinggi sekali. Nah, ketika dalam perjalanan tersebut dia banyak melihat pohon-pohon dan salah satunya pohon cemara. Dari sini saja kita sudah bisa tertarik untuk melihat, untuk merasakan juga apa yang disampaikan dalam lirik lagu tersebut. Nah, contoh lagu lainnya ada, Nanda pernah mendengar pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Kira-kira kita bisa membayangkan, kita pejamkan mata, kita bayangkan bahwa ada seseorang yang pergi ke kota, naik delman, lalu duduk di depan di samping Pak Kusir. Nah, juga ada digambarkan bunyinya itu tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara kuda. Nah di sana juga dibunyikan bahwa kita bisa ada bunyi telapak kaki kuda yang muncul, yang terdengar ketika kita menaiki delman tersebut. Baiklah, kita masuk kepada poin selanjutnya, yakni tentang unsur kebahasan teks deskripsi. Pada salah satu yang pertama adalah yakni kalimat rincian. Kalimat rincian ini juga mesti ada di dalam teks deskripsi. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa makanan ini enak, apa rinciannya? Mungkin karena gulanya itu manisnya pas, tidak terlalu hambar, tidak asin atau bagaimana. Nah, di dalam contoh ini ada contohnya pantai air manis memiliki pemandangan yang indah. Di sini kita hanya tahu bahwa pemandangan yang indah, tapi pemandangan indah yang bagaimana? Nah, di kalimat rincian inilah dirincikan bahwa air yang jernih dan pasir yang lembut terhampar luas. Itu namanya kalimat rincian. Nah, ada yang kedua, itu kata dasar. Kata dasar itu apa, Pak? Kata dasar adalah kata yang mendasari pembentuknya kata-kata lainnya. Jadi kata dasar contohnya, tulis. Bisa jika tulis ditambahkan dengan me menjadi metulis, menulis. Nah, jika ditambahkan di awal dengan ditulis. Nah, jika ditambahkan awalan dan akhiran me dan kan, berarti menuliskan. Berarti ada berapa perubahannya? Mulai dari tulis, menuliskan, dituliskan, penulisan. Nah, itu semua berasal dari kata dasar tulis. Kata dasar ini yang berawalan K, T, S, dan P itu mesti luluh ketika bergabung dengan awalan me. Contohnya, mekerja. Me tambah kerja bukan mekerja, tapi mengerjakan. Me tambah tendang bukan metendang, tapi menendang. Jadi luluh itu maksudnya huruf-huruf kalimat, huruf pertamanya itu tidak lagi berbunyi, tidak lagi, atau istilah dengan luluh tidak lagi berbunyi sehingga langsung menendang. Contoh lainnya, sukses bukan mesukses, tetapi menyukseskan. Pesona juga seperti itu, bukan mempesona, tetapi memesona. Selanjutnya, ada namanya sinonim dan antonim. Sinonim itu adalah persamaan makna kata. Contohnya, Ananda diberikan sebuah hadiah yang Ananda inginkan sejak dulu. Diberikan oleh orang tua. Bagaimana perasaan Ananda? Ya, perasaan saya senang, Pak. Perasaan saya bahagia. Perasaan saya riang. Saya ceria. Nah, itu semuanya katanya walaupun berbeda fisiknya, bentuknya, tetapi memiliki makna yang hampir sama. Berbeda dengan sinonim, jika sinonim persamaan makna kata, antonim itu adalah lawan kata. Jadi apa yang berlawanan? Contohnya benar berlawanan dengan salah, terang, gelap, manis, pahit, tinggi, rendah, terus apalagi dingin, panas, dan banyak-banyak contoh lainnya yang Ananda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada namanya kata depan. Pada poin keempat, kata depan ini ada 3 jenis kata depan. Tiga bentuk kata depan. Yang pertama di, ke, dan dari.
Mengapa dikatakan kata depan? Karena dia belum memiliki arti dan baru akan memiliki arti jika diletakkan, diposisikan di depan kata benda atau kata tempat atau kata keterangan waktu. Contohnya, belum ada artinya, tetapi ketika diakhiri dengan rumah, di rumah orang bisa memiliki arti baru. Oh, berarti di rumah, di pagi hari, di sekolah. Dan begitu pula dengan ke tersebut belum memiliki arti, namun dia akan memiliki arti bila bergabung dengan kata lainnya. Contohnya ke rumah, ke kantor, ke madrasah, ke masjid, ke musala. Begitu pula dengan dari rumah, dari pagi hari, dari sekolah. Dan yang mesti Ananda perhatikan bahwa penulisan kata depan ini mesti dipisah dengan kata selanjutnya. Karena kebanyakan contohnya kata depan dimakan, kalau dimakan itu digabungkan, tetapi kalau dipisah, kalau di rumah itu dipisah karena di dalam rumah tersebut bersifat sebagai kata depan. Nah, selanjutnya itu ada namanya kalimat bermajas. Kalimat bermajas itu ada banyak sekali. Majas itu apa, Pak? Majas itu adalah gaya bahasa. Ada banyak sekali majas, namun yang paling sering digunakan itu adalah majas hiperbola dan majas personifikasi. Hiperbola, biar mudah mengingatnya, hiper artinya berlebih-lebihan. Berarti hiperbol artinya majas yang berlebih-lebihan. Contohnya, cita-cita Danu setinggi langit. Mungkin tidak cita-cita setinggi langit, sementara langit itu tinggi. Mungkin, Pak. Nah, namun di hiperbola itu memungkinkan, itu diperbolehkan. Itu untuk membuktikan bahwa saking tingginya cita-cita seseorang, ia bisa sampai setinggi langit cita-citanya. Itu namanya hiperbola atau berlebih-lebihan. Lalu kalimat bermajas yang kedua itu adalah personifikasi. Person itu artinya orang, berarti menjadikan benda mati seolah-olah hidup dan seperti orang. Contohnya, hembusan angin di tepi pantai menyapu lembut wajah pengunjung. Menyapu ini hanya kegiatan yang bisa dilakukan oleh manusia. Namun dalam konteks ini, angin pun bisa menyapu lembut wajah pengunjung. Jadi seolah angin ini sebagai manusia melakukan aktivitas manusia. Contoh yang lainnya, mentari pagi tersenyum kepadaku. Atau mungkin bulan menyapaku malam ini. Kira-kira bisa tidak bulan menyapa atau matahari tersenyum? Tidak, karena itu hanya kegiatan manusia. Namun di dalam personifikasi itu bisa saja. Lalu pada struktur kebahasaan yang keenam yaitu pilihan kata yang bervariasi. Hampir sama dengan sinonim tadi Ananda, melihat, memandang, menyaksikan itu memiliki persamaan makna. Namun bukan berarti dia sama, ia bisa digunakan seenak hati kita saja, seenaknya saja. Contohnya, kapan kita bisa menggunakan kata melihat? Berarti ketika objeknya itu ada di depan mata kita langsung. Contohnya, saya melihat ibu, berarti ibu ada langsung di depan di depan diri kita sendiri. Sedangkan memandang, kapan kita gunakan? Memandang digunakan ketika kita melihat objek yang luas, yang bentuk hamparan. Misalnya, saya memandang pemandangan pagi hari ini dari kampung halaman. Begitupun dengan menyaksikan. Menyaksikan lebih sering digunakan untuk kegiatan yang bersifat aksi seperti menyaksikan adanya pertandingan bola, menyaksikan film, untuk melihat sesuatu yang sudah direncanakan. Nah, contoh lainnya, mati, meninggal, wafat, gugur, mampus, dan tewas. Walaupun semuanya memiliki persamaan makna, tapi tidak bisa serta-merta kita gunakan sesuai dengan keinginan kita, kehendak hati kita saja. Contohnya, mati itu lebih cenderung untuk menggambarkan makhluk hidup yang tidak bernyawa, tapi makhluk hidupnya itu selain dari manusia, bisa saja hewan atau tumbuhan. Sementara untuk manusia lebih lazim digunakan kata meninggal. Nah, kata wafat itu lebih sering digunakan untuk manusia namun yang memiliki sifat kepahlawanan. Sementara gugur, pahlawan yang tidak lagi bernyawa, yang telah meninggal, namun meninggal itu di medan perang. Sementara mampus itu untuk menggambarkan sosok orang yang jahat, sosok orang yang tidak kita sukai, yaitu telah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya, Bapak harap Ananda sudah paham. Tadi Bapak sudah menjelaskan pengertian tentang struktur dari teks deskripsi. Lalu yang kedua, Bapak juga sudah menjelaskan tentang unsur-unsur kebahasaan dan jenis-jenis teks deskripsi. Bapak sangat berharap sekali Ananda bisa dapat memahaminya walaupun keadaan kita
seperti ini belajar dari jarak jauh. Tapi Bapak yakin Ananda adalah Ananda yang hebat, pintar, rajin, yang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Untuk itu, pada akhir sesi pembelajaran kita pada pertemuan ketiga ini, Bapak ingin